Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji hatfataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholali. Tat, saya mau nanya nih, Kiai. Ya, gimana? Gus Dur itu kan juga suka-suka syair ya. Sebetulnya kenapa sih syair-syair itu selalu disukai atau dinyanyikan oleh para Kiai? Apa ada sejarahnya gitu, Kiai? Iya, Penjelasannya. syair itu adalah bahasa spiritual, bahasa kaum sufi. Hampir para sufi itu dalam mengekspresikan jiwanya, pengalaman spiritualnya biasanya diungkapkan melalui syair-syair itu. Dan ulama-ulama kita di Nusantara juga, kiai-kiai kita banyak menciptakan, mengarang tembang-tembang atau suluk, di mana isinya adalah teori atau konsep bagaimana seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses-proses ini atau namanya maqam atau maqamat dalam dunia sufi, kemudian pengalaman-pengalaman spiritual itu dituangkan dalam suluk atau dalam syair. Banyak tokoh-tokoh sufi besar melakukan seperti itu dalam karya-karyanya. Jadi tidak heran ketika ulama-ulama kita terutama di Nusantara ini dan para kiai menciptakan tembang-tembang itu, tujuannya adalah untuk membawa jiwa kita, membimbing jiwa kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari dulu udah ada ya, banyak ya. Banyak sekali. Apalagi kalau kita baca di sejarah, kaum-kaum sufi inilah yang sebenarnya mereka mengembangkan budaya sastra. Sangat tinggi sekali sastranya itu. Misalkan karya siapa? Al-Hallaj atau Ibnul Arabi, wallahi ma tala'at samsun wala gharubat. Dan puisi-puisi yang lainnya indah sekali. Zunnun Al-Misri atau tokoh-tokoh yang lainnya itu. Termasuk kayak Berzanjian juga itu. Oh itu lebih kepada jenis syair madaih, yaitu pujian-pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga pernah familiar ya dalam karya-karya sastra pada zaman dahulu. Kalau kita urutkan, bagaimana Rasul senang, menerima, bangga ketika ada seorang penyair membacakan puisi di hadapan beliau. Ya, seperti puisinya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma itu. Ketika dia hidupnya gelisah karena orang-orang Mekah juga dan sekitarnya sudah pada masuk Islam. Waktu itu di mana Ka'ab ini belum masuk Islam dan hidupnya seperti terancam, ketakutan. Saking takutnya dia ingin minta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya datang ke Madinah menjelang subuh waktu itu sampai menunggu berjamaah sholat subuh. Ketika sahabat-sahabat Rasul ini sedang duduk setelah sholat subuh, tiba-tiba Ka'ab datang menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, jika ada seseorang yang dulu pernah menghina engkau, sekarang datang ingin bertobat, apakah engkau akan menerima tobatnya? Apakah engkau akan memaafkannya? Kata Rasulullah, tentu akan saya maafkan. Ana, inilah saya, Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma, dulu pernah menghina engkau, pernah menghina umat Islam. Sekarang saya datang bertobat, meminta maaf kepada engkau.
Maka seketika itu Ka'ab membacakan puisinya, banat su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyamun itroha lam yubda makbulu wa ma su'adu ghadatal baini idrohalu illa agon ghadidat torfi makbulu. Dan panjang sekali puisi itu sehingga para sahabat dan Rasulullah mendengarkan dengan seksama. Akhirnya puisi itu memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innar rasula la nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Apa sikap Rasulullah ketika dipuji-puji oleh penyair Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma? Justru senang dan bangga. Rasulullah memberikan hadiah burdah. Burdah itu sorban atau kain yang bermotif bergaris-garis, diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Maka puisi Ka'ab yang matlaknya banat su'adu faqal bil yawma matbulu dikenal dengan puisi burdah. Ada juga tokoh berikutnya itu. Iya, ada tokoh berikutnya namanya Al-Busiri. Al-Busiri tafaulan membuat puisi yang namanya sama, yaitu burdah juga. Waktu itu Al-Busiri sakit, nggak sembuh-sembuh, sakitnya itu ya stroke lah kalau zaman sekarang. Lalu dia berniat ingin membuat puisi dan puisinya isinya memuji Rasulullah. Sampai akhirnya beliau bermimpi dengan Rasulullah SAW dan membacakan puisi itu di hadapan Rasulullah SAW. Puisinya amin tadzakkuri jiranin bidi salami mazas tadam anjaro bimuklatin bidami am habbatir ruh min tilqa'i kadhimatin wa aumadul barqu min tariqin min idomi. Sampai selesai, setelah dibacakan di hadapan Rasulullah dalam mimpi itu, lalu terbangun dari mimpinya, seketika itu Al-Busiri sembuh penyakitnya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi wajar kalau kiai kita, para ulama Nusantara suka dengan syair-syair dengan suluk atau tembang yang isinya adalah nasihat atau olah spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sallallahu